البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man yaqra'ul kalam at-tahawi alladhi qara'na amsi. Nah, yang pada perkataan tersebut, ikhwan, terkumpul beberapa masail seputar Al-Quran yang wajib kita imani. Wala nujadilu fil Quran wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin. Wala naqulu bi khalqihi wala nukhalifu jama'atal muslimin. Dan pembahasan kemarin kita membaca penjelasan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala berhubungan dengan penetapan Mushaf Utsmani yang hal itu dilakukan berdasarkan ijma' para sahabat. Dan itu adalah hanya satu dari 7 ahruf yang Al-Quran turun dengannya. Karena Quran akhwani fillah turun ala sab'ati ahruf. Turun di atas 7 huruf. Maksudnya 7 lughah, 7 bahasa. Dari bahasa-bahasa Arab. Kemudian disatukan pada masa Utsman bin Affan dalam 1 huruf saja. Karena untuk menutup pintu perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini salah satu taujih untuk makna Al-Quran nazala fi sab'ati ahruf atau ala sab'ati ahruf. Kemudian ada yang memberikan taujih bahwasanya apa yang ada dalam Mushaf Utsmani tersebut yaitu huruf-huruf yang dibacakan oleh Jibril alaihi salatu wasalam dalam apa? Dalam penyetoran yang terakhir sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa dhahaba tawa'ifu minal fuqaha wa ahli al-kalam ila anna al-mushafa yashtamilu ala al-ahrufi 7 li'annahu la yajuzu an yuhmila atau an yuhmala syai'un min al-ahrufi 7. Dan segolongan dari para fuqaha dan ahli al-kalam menyatakan bahwasanya mushaf Utsmani tersebut mencakup huruf-huruf yang 7 itu, yaitu mencakup 7 bahasa yang Al-Quran turun dengannya dari bahasa-bahasa Arab. Jadi maksud sab'atu ahruf semuanya memang bahasa Arab, ikhwan, tapi ada perbedaan-perbedaan. Alasannya apa? Li'annahu la yajuzu an yuhmala syai'un minal ahrufis sab'ah. Dikarenakan tidak boleh untuk dikesampingkan sedikit pun dari huruf-huruf yang 7 tersebut. Wa qad ittafaqu ala naqlil mushafil Utsmani wa tarki ma siwah. Dan sungguh mereka telah bersepakat atas penukilan mushaf Utsmani ini dan meninggalkan yang selainnya. Dan telah lewat ikhwani fillah jawabannya. Bahwasanya itu perkara yang para sahabat berijma di atasnya dan tidak mungkin para sahabat bersepakat di atas suatu perkara yang sesat. Sehingga apa yang ditempuh oleh para sahabat saat itu adalah hak. Naam.
Faqad taqaddamatil isyaratu ila al-jawab wa huwa anna dzalika kana jaizan la wajiban aw annahu sara mansukhan. Ini kesimpulan secara ringkasnya, ikhwan, bahwasanya membaca Al-Qur'an ala sab'ati ahruf itu hukumnya boleh, bukan wajib. Sehingga ketika memilih salah satu dari 7 huruf tersebut, itu adalah perkara yang boleh, apalagi para sahabat telah bersepakat di atasnya. Atau kemungkinan yang kedua, bahwasanya huruf-huruf yang lain itu telah mansukh. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika disetorkan atau dipaparkan mushaf kepada Nabi SAW di penyetoran yang terakhir oleh malaikat Jibril, itu adalah apa? Ahruf yang kemudian termaktub dalam mushaf Utsmani. Wa amma man qala 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu innahu kana yujawwizul qira'ata bil ma'na faqad kadzaba 'alaihi. Adapun orang yang mengatakan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya boleh atau bahwasanya beliau membolehkan membaca Al-Qur'an dengan makna, maka sungguh ini merupakan kedustaan atas nama beliau. Nah, sekarang berhubungan dengan masalah apakah boleh membaca Al-Quran secara makna, dalam artian tidak lafaz per lafaz. Maka jelas hal ini haram, tidak boleh membaca Al-Quran dengan maknanya. Tapi kita wajib untuk membaca Al-Quran ya dengan huruf-hurufnya. Tidak boleh menghilangkan satu huruf pun dari huruf-huruf Al-Quran. Bahkan siapa saja menyengaja menghilangkan satu huruf dari huruf-huruf Al-Quran, dia telah terjatuh dalam kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan perkataan-perkataan di dalam Al-Qur'an tersebut. Dan tidak boleh kemudian datang manusia kemudian mengungkapkan dengan ungkapan yang lain. Tapi wajib dia mengungkapkan dengan apa yang memang termaktub dalam Al-Quran, dengan lafadznya, dengan huruf-hurufnya. Wa inna ma qala qad nadartu ila al-qurra'i fara'aitu qira'atahum mutaqaribah. Wa inna ma huwa ka qauli ahadikum halumma wa aqbil wa ta'al faqra'u kama 'ullimtum. Sungguh aku telah memperhatikan para qurra, yaitu para pembaca Al-Quran pada masa itu, maka aku melihat bacaan-bacaan mereka mutaqaribah, bacaan-bacaan mereka itu berdekatan. Dan hanyalah itu seperti perkataan salah seorang di antara kalian, halumma, aqbil, dan ta'al. Ketiganya lafadznya berbeda tapi maknanya sama, yaitu kemarilah. Jadi walaupun berbeda qiraah, tapi semuanya apa? Semuanya sama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Mas'ud, faqra'u kama 'ullimtum, maka bacalah sebagaimana kalian telah diajari. Nah, asar ini ikhwan yang dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam tafsir beliau, juga Sa'id bin Mansur dan Ibnu Jarir, sanadnya sahih sampai Ibnu Mas'ud. Ya, sampai Ibnu Mas'ud. Sanadnya sahih. Cuman tidak dipahami dari situ bahwasanya Ibnu Mas'ud membolehkan membaca Al-Qur'an dengan apa? Dengan maknanya, yaitu secara makna. Dia pahami maknanya kemudian dia ungkapkan sendiri. Ini tidak boleh. Tapi maksud Ibnu Mas'ud yaitu masing-masing membaca sesuai dengan qiraah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Nah, telah kita lewati akhwan bahwasanya Al-Qur'an turun ala sab'ati ahruf. Turun atas 7 huruf. Dan 7 huruf ini maksudnya 7 lughah, 7 bahasa. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Nah, itu pun pada masing-masing lughahnya masih terdapat beberapa qiraat. Nah,
Yang kemudian kita kenal ada qiraah sab'ah, ada asyrah, qiraah yang 10. Nah, qiraah-qiraah yang mutawatir, yang riwayatnya mutawatir. Jadi masing-masing kalau membaca sesuai dengan qiraah yang dia pelajari, nah, yang dia ilmui, maka semuanya benar. Semuanya benar. Cuman tadi seorang wajib membaca dengan qiraah yang apa? Yang mutawatir, yang datang dengan riwayat yang sahih. Oleh karena itulah ketika Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam biografi Wasil bin Atha dalam Syiar A'lamin Nubala, dan ketika dikatakan bahwasanya Wasil bin Atha kana yaqra'u bil makna, dulu dia membaca Al-Qur'an dengan makna. Kata beliau, hadza jahlun, ini adalah kejahilan, tidak boleh. Nah, sampai-sampai Imam Al-Jazari, ya kawan. Nah, Imam Al-Jazari Al-Muqri', nah, dalam kitab beliau Munjidul Muqri'in wa Mursyidut Talibin mengatakan, wa ammal qira'ah bil makna min ghairi an yanqula Qur'anan falaysa dzalika min al-qira'ati syadzati asla, wal mujtari'u ala dzalika mujtari'un ala 'azimin wal dhalin mustari'un ala 'azimin. Baik. Wal dhalun dalalan ba'ida. Seperti ini dia telah lancang dan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka hukumnya apa? Fa yu'azzar wa yumna'u bil habsi wa nahwi. Maka dia wajib diberi ta'zir, diberi hukuman dan dipenjara. Atau yang semisalnya sesuai dengan ketetapan penguasa. Wala yukhalla dha dhalalatin wala yahillu lil mutamakkini ihmalah. Atau wala yahillu lil mutamakkini ihmalu. Tidak boleh dibiarkan kesesatan tersebut, dan tidak halal bagi orang yang memiliki kekuasaan untuk mengesampingkan orang yang seperti ini, yaitu yang membaca Al-Quran dengan maknanya, bukan dengan lafaz-lafaz yang ada di dalam mushaf. Sehingga orang yang seperti itu, nah, wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman. Qala wallahu ta'ala qad amarna alla nujadila ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladhina dhalamu minhum. Fa kaifa bimunadharati ahli al-qiblah. Kemudian kita pada pembahasan kalimat atau hawi berikutnya berhubungan dengan masalah wala nujadilu fil Qur'an. Kata Imam Ibn Abil Iz, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk tidak mendebat ahli kitab kecuali dengan yang paling bagusnya. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka bagaimana dengan berdebat atau berdialog dengan ahli qiblah, yaitu dengan sesama kaum muslimin? Maka tentunya lebih dan lebih lagi untuk seorang memilih metode yang paling bagus. Fa inna ahlal qiblati min haitsul jumlah khairun min ahli kitab. Sebab ahlul qiblah, yaitu kaum muslimin, dari sisi secara umum itu lebih bagus daripada ahlul kitab. Fala yajuzu an yunadhira man lam yadhlim minhum illa billati hiya ahsan. Maka tidak boleh untuk berdialog dengan orang yang tidak berbuat zalim di antara mereka kecuali dengan yang paling bagusnya. Maka ini amanah ya kawan, bagi siapa saja yang berdialog, yang berdebat, dan
untuk apa? Memilih allati hiya ahsan, yang paling bagusnya. Apalagi dengan sesama kaum muslimin. Nah, dengan catatan man lam yadhlim minhum, yang tidak melakukan kezaliman di antara mereka. Walaysa idza akhta'a yuqal innahu kafir. Nah, bukan ketika dia keliru kemudian langsung dikatakan sesungguhnya dia kafir. Qabla an tuqama alaihi al-hujjah allati hakama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi kufri man tarakaha. Nah, langsung ketika lawan debatnya keliru dia katakan oh dia kafir. Sebelum ditegakkan atasnya hujjah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menghukumi kufur orang yang meninggalkannya. Wallahu ta'ala qad afa li hadhihi al-ummati min al-khata'i wan nisyan. Walihada damma as-salafu ahla al-ahwa wa dzakaru anna akhira amrihim as-sayf. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan untuk umat ini kekeliruan dan kelupaan. Sehingga kalau keliru, nah tentunya kita beri udzur. Demikian pula kalau lupa. Oleh karena itulah para salaf mencela para pengikut hawa nafsu dan menyebutkan bahwasanya akhir dari perkara mereka adalah saif, yaitu berakhir pada perang, pemberontakan. Ini apa? Menghalalkan darah kaum muslimin, ini maksudnya. Di antaranya asar yang masyhur dengan sanad yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Syariah dari Abu Qilabah Al-Jarmi. Mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu sayf. Ini yang dimaksud dalam perkataan para salaf tersebut, ikhwan. Di antaranya perkataan siapa? Abu Qilabah. Mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu sayf. Tidaklah suatu kaum mengada-adakan kebid'ahan kecuali mereka akan menghalalkan pedang. Akan menghalalkan pedang, maksudnya menghalalkan darah kaum muslimin. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Wa sayati li hadzal ma'na ziyadatu bayan insyaallah taala inda qauli Syekh wa nara al-jama'ata haqqan wa shawaban wal furqah zaygan wa adaba. Dan akan datang untuk makna yang seperti ini tambahan penjelasan insyaallah pada syarah dari perkataan Imam At-Tahawi. Kami berkeyakinan bahwasanya jamaah itu hak dan benar. Sedangkan perpecahan adalah penyimpangan dan adab. Nanti di sana penjelasannya. Wa qawlihi wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin, atau wa qawluhu wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Qad taqaddama al-kalamu ala hadzal ma'na inda qawlihi wa anna al-Qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qawla. Kita mempersaksikan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ini telah lewat penjelasannya ketika menjelaskan makna perkataan Tahawi di depan. Bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah, permulaannya dari Allah dan kita tidak mengetahui bagaimana kaifiyahnya. Apa dalil bahwasanya Al-Qur'an kalamullah? Indah Ismail. Nah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, ay hatta yasma'al Qur'an. Baik. Wa qawluhu nazala bihi ruhul amin huwa Jibril alaihi salam. Telah turun dengan Al-Qur'an tersebut, menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-ruhul amin. Yang dimaksud dengan ar-ruhul amin yaitu ruh yang terpercaya adalah Jibril. Summiya ruhan li'annahu hamilul wahyi alladhi bihi hayatul qulubi ila ar-rusuli minal bashari salawatullahi alaihim ajma'in. Dinamakan ruh. Kenapa kok Jibril dinamakan ruh? Sebagian menamakan Ruhul Qudus. Nah, dalam ayat Ar-Ruhul Amin, Jibril dinamakan ruh. Kenapa? Karena dialah yang membawa wahyu, yang dengannya hati-hati ini menjadi hidup.
Nah, telah kita lewati dulu 3 malaikat yang paling utama. Siapa saja malaikat-malaikat yang paling utama tersebut yang kembali padanya perkara kehidupan. Siapa saja? Ghazi, Jibril, Mikail, Israfil. Jibril yang paling utama karena apa? Menghidupkan perkara yang paling utama yaitu hati. Kehidupan hati ya dengan wahyu. Kehidupan hati yaitu dengan mendekat kepada Al-Quran. Makanya ketika hati seseorang jauh dari Al-Quran, maka akan mengalami kelemahan demi kelemahan, bahkan bisa berakhir pada kematian hatinya. Jauh dari Allah, jauh dari zikir, jauh dari kehidupan yang sebenarnya. Karena kehidupan hati ya dengan mendekat kepada wahyu Allah. Nah, dinamakan ruh karena dia membawa wahyu yang dengannya hati bisa hidup kepada utusan-utusan dari kalangan manusia salawatullahi alaihim ajma'in. Kenapa? Karena Rasul terbagi menjadi 2, Rasul dari kalangan malaikat dan Rasul dari kalangan manusia. Apa dalilnya? Indah Hudzaifah. Bahwasanya Rasul terbagi jadi 2, dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Baik, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari kalangan malaikat sebagai rasul dan juga dari kalangan manusia ada yang dipilih menjadi rasul. Bahwa aminun haqqa amin, dan Jibril itu adalah amin, yaitu yang terpercaya. Amin ay ma'mun, terpercaya dengan sebenar-benar kejujuran dan keterpercayaan. Salawatullahi alaihi. Qala ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Telah turun dengannya malaikat Jibril atas hatimu agar engkau termasuk dari orang-orang yang memberi peringatan. Turun Al-Quran tersebut bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sifatnya mubin, ya, yang sifatnya jelas dan menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Karena memang ikhwan, tidak ada bahasa yang mampu menjelaskan dengan sangat gamblang melebihi bahasa Arab. Waqala ta'ala innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin. Sungguhnya Al-Qur'an itu adalah apa? Adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan oleh rasul yang mulia. Dinisbahkan di sini laqaulu rasulin karim, maksudnya dia yang menukilkan, yang menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sifat Jibril ini dzi quwwah, yang memiliki kekuatan, inda dzil arsy makin, di sisi zat yang memiliki arsy yang sangat kokoh. Muta'in thamma amirin, malaikat yang ditaati di sana, yaitu ditaati di kalangan penduduk langit, di kalangan para malaikat, dan dia itu amin, yang terpercaya. Wa hadza wasfu Jibril, dan ini semua adalah sifat-sifat Jibril, malaikat yang paling utama. Bi khilafi qaulihi ta'ala innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair, al-ayat. Fa inna rasula huna huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau di sini rasulin karim wa ma huwa biqauli syair, maka yang dimaksud adalah apa? Nabi kita Muhammad. Bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair, tapi itu adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu fa'allamahu sayyidal mursalin, kemudian Jibril mengajarkan kepada sayyidul mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasrihun bi ta'limi Jibril iyah. Di sini penegasan tentang apa? Tentang pengajaran Jibril kepada Nabi.
Nah, bahwasanya Jibril yang mengajari, menyampaikan wahyu kepada beliau sebagaimana wahyu yang pertama kali turun Iqra, bagaimana Jibril betul-betul memerintahkan kepada Nabi untuk membaca. Berkali-kali tidak mau Nabi membaca karena mengatakan aku tidak mampu membaca. Maka didekam oleh Jibril. Kemudian setelah beberapa kali, baru Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada perkataan ini ibtalan li tawahumil qaramitah wa ghairihim annahu tusawwiruhu fi nafsihi ilhama. Atau annahu tasawwarahu. Di sini bahwasanya malaikat Jibril mengajari Nabi kita Muhammad, ikhwan, ini sebagai bantahan untuk anggapan yang salah dari orang-orang qaramitah. Al-qaramitah, ikhwan, salah satu firqah batiniyah. Firqah batiniyah, pengikut Al-Qurmuti. Baik. Demikian pula yang lainnya dari kelompok-kelompok yang telah tersesat, yang menyatakan akhwani fillah annahu tasawwarahu fi nafsihi ilhaman. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang tergambarkan langsung pada jiwa Nabi kita Muhammad dalam bentuk ilham. Jadi tanpa melalui pengajaran. Jibril Nabi kita tidak mendengar dari Jibril, tapi langsung ke hati beliau. Ini adalah salah, keyakinan batil, keyakinan sesat yang banyak diyakini oleh orang-orang batiniyah. Wa qauluhu wa la naqulu bi khalqihi wa la nukhalifu jama'atal muslimin. Kita tidak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk dan kita tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Tanbihun ala anna man qala bi khalqil Qur'an qad khalafa jama'atal muslimin. Di sini peringatan bahwasanya siapa saja mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah menyelisihi jamaah kaum muslimin, telah menyelisihi kebenaran. Fa inna salafal ummati kullihim muttafiquna ala annahu kalamullah bil haqiqati ghairu makhluk. Sebab semua pendahulu umat ini bersepakat bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah secara hakiki, bukan makhluk. Dan penjelasan ini telah berkali-kali, akhwat, yang dulu di zaman Imam Ahmad merupakan perkara yang dipaksakan atas para rakyat oleh para pemimpin-pemimpin Mu'tazilah. Bal qauluhu wa la nukhalifu jama'atal muslimin mujran ala itlaqih. Anna la nukhalifu jama'atal muslimin fi jami'i mattafaqu alaih fa inna khilafahum zayghun wa dhalalun wa bid'ah. Bahkan perkataan Imam Tahawi di akhir ini juga bahwasanya kita tidak menyelisih jamaatul muslimin itu dijalankan sesuai dengan kemutlakannya, yaitu bahwasanya kita tidak menyelisih jamaah kaum muslimin pada semua perkara yang mereka bersepakat padanya. Kenapa? Karena menyelisihi ijma', ikhwan, menyelisih kesepakatan kaum muslimin. Perkara yang terjadi ijma' itu adalah penyimpangan, kesesatan dan kebid'ahan. Sebab tidak boleh kita menyelisih perkara yang telah terjadi ijma' padanya. Termasuk dalam keumuman ayat wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Karena yang menyelisih ijma' berarti dia telah mengikuti selain jalan kaum mukminin. Maka terancam dengan ayat tadi. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Akan dibiarkan tersesat terus dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, wal iyad billah. Baik, kita selesai dari fakrah ini dan sebagian syarah diakhirkan pada tempat-tempatnya masing-masing, ikhwan. Nakfi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.